Iya, shalom saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa. Apapun keadaan kita, biar kita mau datang pada Tuhan hari ini, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Dia tidak pernah kurang cara untuk menolong kita. Karena itu apapun persoalan kita, mari tetapkan hati kita untuk terus mau datang di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Bapa, kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau Tuhan yang pegang tangan kami. Engkau Tuhan yang selalu mau menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib. Bahkan seringkali ketika kami merasa tidak ada lagi jalan keluar, Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa, ini roh jiwa dan tubuh kami. Ini ungkapan hati kami kepada Tuhan. Dalam segala perkara, kami tahu pertolongan-Mu itu Tuhan nyata bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju padamu, tertuju padamu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi saudara katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku, amin, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu, katakan pertolongan-Mu. Oh, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu Tuhan bekerja. Pertolongan-Mu, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, tertuju padamu Tuhan, amin. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib,
Beri kekuatan bagi setiap mereka yang mau terus berharap kepadamu Bapa. Mungkin ada di antara kami yang merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Ada di antara kami yang merasa pertolongan Tuhan begitu jauh. Ajar kami tetap berharap dan percaya Engkau sanggup melakukan pertolongan dengan cara-Mu yang ajaib, pada waktu-Mu yang ajaib ya Tuhan. Ajar kami percaya dan terus berharap Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Mari lebih lagi katakan pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. pertolongan-Mu Tuhan, Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. kini mataku Tuhan tertuju padamu Yesus, amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ajaib Tuhan. Kami percaya Engkaulah penolong yang setia di dalam hidup kami. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu saja ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Tuhan yang mampu. Terima kasih penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang penolongku hanya Kau Tuhanku, hanyalah diri-Mu, penghibur kami Engkau Bapa-Ku. hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang Mari lebih lagi saudara katakan pada Tuhan, penolongku. Amin. hanyalah diri-Mu, Penghiburku Tuhan, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Terima kasih Engkau setia Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan saudara. Mari syukuri kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, karena kesetiaan-Mu kami kuat sampai hari ini. Terima kasih Engkau penolong di dalam hidup kami. Engkau penghibur bagi setiap kami Tuhan yang saat ini mungkin bersusah hati. Engkau penghibur bagi setiap kami yang lemah. Engkau kuatkan Tuhan. Karena itu hari ini kami bawa hidup kami kepadamu.
Mari lebih lagi saudara, angkat hati dan tanganmu, katakan penolongku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. selalu menyertai kami Tuhan. Amin. Hidupku, Kau Bapa-Ku yang Lebih lagi katakan penolongku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa kami. Amin. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Hidupku, Kau Bapa-Ku yang. Sekali lagi dengan iman, katakan penolongku. Penolongku hanyalah dirimu, Penghiburku penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami percaya Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Hari ini saudara, Tuhan mau lihat hatimu, sebab pertolongannya tersedia bagi setiap mereka yang mau terus bertahan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu berat jika kita menjalaninya bersama Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini Tuhan hanya mau melihat kesungguhan hatimu. Jangan pernah menyerah di dalam keadaan apapun saudara. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan beserta dengan engkau. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan adalah penolong yang setia. Jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, sebab kami tahu Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala keadaan di hidup kami untuk mendatangkan kebaikan. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Kulihat Kau bekerja, ku percaya. Takkan berhenti, takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah, akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Kami percaya mujizat-Mu kan nyata di hidup kami Tuhan. Amin. Ku takkan berhenti, lebih lagi katakan pada Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah sampai kulihat Kau bekerja. Lebih lagi katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai kami lihat Engkau bekerja Tuhan. Yes, bekerja.
Lebih lagi katakan, ku tak akan pernah sampai kami lihat. Amin. Kau bekerja, Ku percaya mujizat. Amin Tuhan. Ku takkan berhenti. Lebih lagi katakan, ku tak akan pernah sampai kami lihat Engkau bekerja Tuhan. Ku lihat Kau bekerja, ku percaya mujizat-Mu nyata Yesus. Amin. Ku takkan berhenti percaya, takkan pernah berhenti. Kami percaya padamu Tuhan, sebab mujizat-Mu nyata. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan malam hari ini. Kami mau terus menaruh iman percaya kami kepada Tuhan. Tidak ada satupun masalah yang terlalu berat jika kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Selama kami tidak menyerah, maka kami pasti akan melihat tangan Tuhan bekerja di hidup kami. Jangan pernah menyerah saudara. Mari sekali lagi angkat hatimu. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Tak akan pernah kami berhenti Tuhan. Amin. Lebih lagi katakan, ku takkan pernah menyerah, akan pernah menyerah sampai kami lihat Tuhan bekerja di hidup kami. Kami percaya mujizat, percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Terima kasih Bapa, Engkaulah yang memberikan kami kekuatan untuk terus berharap. Biar hari-hari ini yang lemah Engkau kuatkan. Karena kami percaya, kami pasti akan melihat mujizat Tuhan jika kami tidak menjadi lemah. Kuatkan kami lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berbicara bagi kami. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan bacakan kesaksian. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan yang Tuhan lakukan buat cucu saya. Saya seorang oma usia 65 tahun dan hidup berdua bersama cucu. Saya mau bersaksi tentang mujizat yang telah Tuhan berikan buat cucu saya. Cucu saya ini sering saya ajak mendengarkan mesbah doa sebelum tidur. Bahkan cucu saya ini yang menjadi alarm untuk saya mengikuti jam-jam mesbah doa. Inilah kesaksian saya Bu, 1 tahun yang lalu cucu saya tiba-tiba lehernya agak membesar. Banyak orang-orang melihat berkata dan curiga apakah cucu saya ini terkena tiroid. Saya mencoba waktu itu untuk swab di rumah sakit Surabaya dan diperiksakan ke dokter apakah ada amandel atau tiroid yang dikatakan teman-teman. Dan ya ternyata itu adalah tiroid. Pada bulan Februari 2022 cucu saya bawa ke Jakarta ke rumah orang tuanya.
Di Jakarta diperiksa oleh seorang dokter yang juga dia mengatakan ada tiroid di sebelah kanan. Kemudian lanjut pemeriksaan di Rumah Sakit Sudirman Jakarta, diperiksa darah dan USG, ternyata benar karena kelenjar tiroidnya itu ada 4 cm. Karena dia masih umur 11 tahun, dokter menganjurkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Hermina. Disitulah saya menangis kepada Tuhan, Bu, bersama cucu saya selama 7 hari dan kami berdoa dan terus meminta pertolongan Tuhan. Dan melalui khotbah ibu saya ingat ada kata-kata yang berkata, patahkan segala kutuk sakit penyakit dan segala kekhawatiran. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dan mengubahkan kutuk menjadi berkat. Saya mengimani itu dan percaya sungguh-sungguh pada kuasa Tuhan. Karena saat itu pandemi hingga profesor yang dituju itu sedang cuti. Setelah 1 minggu baru akhirnya bisa bertemu dengan profesor ahli penyakit tiroid di Rumah Sakit Hermina. Kebetulan dokternya juga orang Kristen anak Tuhan dan oleh profesor disuruh untuk USG lagi di lab Prodia khususnya untuk tiroidnya. Hasil USG dari Prodia itu saya bawa ke Rumah Sakit Hermina lagi. Di saat itulah kuasa Tuhan dinyatakan, Tuhan turut bekerja luar biasa, Bu. Doa saya, anak dan cucu saya dijawab Tuhan. Dokter mengatakan tidak ada tiroid, cucu saya tidak ada tiroid. Profesornya juga merasa heran karena melihat leher cucu saya sudah bersih dan tidak ada penyakit apa-apa. Puji Tuhan, cucu saya terhindar dari segala obat-obatan bahkan operasi. Leher yang bengkak sekarang sudah kembali mengecil dan saya percaya Tuhan itu hidup dan mujizatnya pasti ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Maaf Ibu kalau kesaksian ini panjang, biarlah ini menjadi berkat dan menguatkan iman bagi saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati Ibu Debbie dalam kesehatan rumah tangga dan semua pelayanan Ibu. Wow, luar biasa sekali kesaksiannya saudara ya. Saya yakin juga dan percaya kenapa ini bisa juga terjadi karena ya cucu ibu yang juga umur 11 tahun setiap malam rutin mengikuti mesbah doa. Bahkan ya ibu berkata dia yang menjadi alarm untuk mengingatkan, ayo Oma mesbah doa. Sehingga saudara apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Bayangkan sudah diperiksa oleh beberapa dokter dari Surabaya sampai ke Jakarta, ya pindah beberapa rumah sakit, semua dokter mengatakan ada tiroid. Bahkan sudah diukur sebesar 4 cm. Ya, dan kita tahu tiroid ya harus diobati dan dioperasi, minum obat juga. Tapi ibu dan cucu ini berdoa selama 1 minggu, mereka berdoa meminta kepada Tuhan selama 7 hari. Mereka datang kepada Tuhan menangis dan meminta pertolongan Tuhan. Ya, dan sehingga akhirnya ketika dicek kembali ya oleh profesor, ya ternyata ditemukan tidak ada tiroid sama sekali, bahkan lehernya bersih. Padahal waktu itu sudah ada 4 cm saudara. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita tahu Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Karena itu biarlah kita mau terus senantiasa mencari Tuhan. Jangan pernah lelah berdoa sebab ya Tuhan tahu menolong orang-orang yang takut akan Dia. Orang-orang yang selalu mencari hadiratnya yang kudus. Biarlah kita semua terus rindu akan Tuhan, rindu akan hadiratnya supaya kita semua boleh mengalami mujizat dan penyertaan Tuhan. Luar biasa buat cucu ibu, ya biarlah terus ya dipakai Tuhan menjadi anak yang takut Tuhan, berbakti dan juga menjadi berkat. Iya saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini di Keluaran pasal 19. Kemarin kita sudah selesai dengan bagaimana akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Dan akhirnya saudara kita melihat di sana ya Tuhan memberikan ya ketetapan-ketetapan, ya Tuhan berkata, ya engkau sendiri yang sudah melihat apa yang aku lakukan ya, dan kamu akan menjadi ya anak-anak kesayanganku, bangsa kesayanganku, seperti Raja Wali yang membawa kamu ya.
Jadi sekarang firman Tuhan berkata kepada mereka, kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu sendiri akan menjadi harta kesayangan-Ku di antara segala bangsa. Ya, sebab itu Tuhan berkata, akulah yang empunya bumi, akulah yang empunya langit dan segala isinya, ya, dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, inilah semua yang firman Tuhan katakan kepada bangsa itu. Dan Musa datang memanggil tua-tua itu dan membawa kepada mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudara, hidup manusia itu akan berbahagia hanya ketika kita ini mengikuti firman Tuhan, petunjuk Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Makanya jangan bikin jalan sendiri, ikuti saja firman sudah ada. Nggak usah neko-neko, nggak usah belok kanan, belok kiri. Hidup itu lurus-lurus saja supaya kita bisa mengalami kemenangan dari Tuhan. Ya, dan akhirnya saudara, ya karena mereka itu selalu datang mencari Musa, lalu Tuhan memberikan firman. Kepada kita pun sekarang sudah ada Alkitab, bacalah Alkitab, nggak usah cari-cari pendeta. Baca firman Tuhan supaya engkau menemukan jalan-jalan Tuhan. Sekarang ayat yang ke-8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan, saudara. Ya, mengapa Tuhan, saudara, Allah memilih Israel ya untuk menjadi bangsa pilihannya? Karena saudara, Allah itu mengetahui bahwa tidak ada bangsa di dunia ini yang cukup baik untuk dan layak untuk menjadi umatnya, harta istimewanya. Dia memilih Israel bukan karena sesuatu yang mereka sudah lakukan, tetapi dengan kasih dan kemurahannya Tuhan memilih Israel. Ya, kendati kesalahan yang mereka lakukan, ya juga terus mereka perbuat, tetapi mengapa Allah ingin menjadikan bangsa itu menjadi bangsa yang khusus di dunia untuk menunjukkan cara hidupnya, mengajarkan firman-Nya dan menjadi perantara keselamatan kepada dunia. Segala bangsa di atas bumi akan diberkati melalui keturunan Abraham, firman Tuhan berkata. Ya, makanya saudara, kalau saudara punya kesempatan, saudara punya juga berkat, punya kerinduan berdoa, kita akan berangkat September, rencana ke Israel. Kita akan melihat sendiri di sana bagaimana bangsa pilihan Tuhan itu diberkati. Kita akan datang ke tempat-tempat di mana Yesus pernah ada di sana, ya, melihat tempat-tempat yang bersejarah bagi umat Kristen, di mana Tuhan memilih untuk turun ke bangsa itu menjadi juru selamat bagi dunia. Dia datang, saudara, di sana untuk menyatakan kasih dan kemurahannya. Makanya firman Tuhan berkata, ya kita ini, tetapi kita sekarang adalah Israel rohani. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dikatakan di sana bahwa ya kita dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa yang kudus, imam kepunyaan, umat kepunyaan Allah sendiri, ya, yang kita dikhususkan bagi Tuhan. Jangan berkecil hati sekalipun kita tidak berdarah Israel, tapi kita menjadi Israel rohani yang dipilih oleh Tuhan, saudara, ya. Tuhan memilih bangsa itu, ya. Kenapa, saudara? Karena memang ya Tuhan memilih mereka untuk menyatakan firman-Nya, menyatakan keselamatannya. Ya, bahkan bangsa-bangsa lain dan raja-raja akan datang kepada Tuhan melalui Israel, kata firman Tuhan. Demikianlah nubuatan ya oleh Yesaya 60 ayat 3. Bahkan melalui bangsa Israel Mesias, anak pilihan Allah, ia dilahirkan. Allah memilih satu bangsa dan memasukkannya dalam suatu program yang sudah Dia rencanakan, saudara, supaya satu hari kelak bangsa itu menjadi saluran berkat bagi seluruh dunia. Demikian juga Tuhan memilih kita menjadi anak-anak kesayangannya, sehingga kita juga boleh menjadi berkat. Kita melihat, saudara, di sini ya seperti yang sudah kita belajar lalu dalam Kejadian 15 dan 17, Allah membuat perjanjian dengan Abraham dan Allah berjanji bahwa keturunan Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar, dan Israel itu berasal dari sana, saudara. Sekarang janji itu telah terwujud ketika Allah menyatakan ulang perjanjiannya dengan bangsa Israel. Keturunan Abraham, ya, Ishak dan Yakub, ya, Allah berjanji untuk memberkati dan memelihara mereka. Ingat sejarah dari Israel, yaitu Yakub yang namanya dirubah menjadi Israel, kata Tuhan. Bangsa itu pun ya berjanji untuk taat kepada Tuhan, mengikuti semua perjanjiannya. Ya, mereka dengan demikian dimateraikan menjadi milik Kristus.
Namun ya niat baik dari mereka itu cepat sekali berubah-ubah saudara. Komitmennya kepada Tuhan itu berubah-ubah sesuai dengan keadaan yang mereka alami. Ya jangan juga seperti bangsa Israel, kita berubah-ubah, udah janji mau taat akhirnya berubah lagi saudara ya. Lalu dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Musa ayat 10, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Ayat 12, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu keliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia akan dihukum mati. 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu, disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan, termasuk dengan istrinya. Ya, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa itu yang ada di perkemahan. 17, lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dengan guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Saudara, kita melihat di sini ya betapa kudus Tuhan itu. Makanya dalam kitab Ibrani dikatakan ya pada zaman dulu itu orang saudara kalau menyentuh sesuatu yang kudus itu mati saudara. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Tuhan bilang jangan ada seorang pun menyentuh gunung itu dengan tangan atau kaki, maka dia pasti akan mati. Makanya firman Tuhan berkata, hari-hari ini kita ini bukan lagi datang kepada gunung yang menyala, kita tidak lagi datang kepada api yang menghanguskan, tetapi kita datang kepada sekumpulan orang benar. Kita datang kepada ya perantara perjanjian baru, imam yang kudus yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita bersyukur sekarang ini ya Tuhan tidak lagi membunuh orang yang tidak kudus saudara. Sekarang kita bisa melayani Tuhan, ya bahkan banyak orang yang habis berdosa melayani ya nanti urusannya sendiri dengan Tuhan. Mungkin dia tidak mati secara fisik, tapi mati secara rohani dan binasa. Jangan bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Kita belajar di sini betapa kudusnya Tuhan itu sehingga orang tidak bisa main-main. Musa disuruh oleh Tuhan untuk menguduskan bangsa itu. Ini berarti membuat mereka siap untuk bertemu dengan Allah baik secara fisik maupun secara rohani. Bangsa itu harus memisahkan diri dari dosa, bahkan dari rutinitas mereka sehari-hari dengan maksud untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Tindakan membersihkan dan mempersiapkan ini bertujuan untuk membuat pikiran dan hati mereka siap menghadap Allah yang kudus, jadi mereka harus kudus. Saudara, ketika kita bertemu dengan Allah mungkin dalam ibadah-ibadah kita, maka kita juga harus menguduskan diri, mengkhususkan diri. Ya, kita harus mengesampingkan hal-hal yang lain. Ya, jangan menonton khotbah sambil main HP, jangan nonton khotbah sambil melakukan sesuatu yang lain, tapi gunakan ya waktu untuk persiapkan diri dan pikiran menghadap Tuhan untuk kita bisa sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu tidak boleh dipermainkan. Ya, bahkan ketika Tuhan itu turun, saudara, saya ketika berada di Gunung Sinai, saya itu melihat gunung itu dan saya
saya itu hanya bisa berkata, wow, Tuhan dulu pernah hadir di sini dalam kemuliaannya, tampak di dalam asap ya, gemuruh yang dahsyat. Ya, merinding saudara ya, ketika kita benar-benar mengerti. Ketika saya juga ada di Gunung Sinai, saya hanya bisa melihat keagungan Tuhan. Wow, rasanya seperti mimpi berada di satu tempat di mana tercatat dalam sejarah di Alkitab saudara. Ya, jadi Tuhan itu begitu kudus, begitu mulia ya, dan tidak ada seorang pun yang boleh tidak kudus untuk menghadap Tuhan, karena pastilah mereka mati. Jangan bermain-main dengan dosa. Kalau engkau tidak kudus, sengaja menyimpan dosa dalam hidupmu, maka engkau mungkin tidak mati secara fisik langsung, tetapi rohanimu mati dan engkau pasti akan binasa kalau bermain-main dengan dosa saudara. Ayat yang ke-21, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka yang akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki Gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Saudara ya, kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan itu begitu kuat. Karena Allah sepenuhnya itu kudus, maka bangsa itu tidak dapat menghampirinya. Ya, Allah melakukan hal ini untuk menunjukkan bahwa Ia tidak seperti berhala orang Mesir yang dapat dilihat, dipegang-pegang, namun tidak dapat berbuat apa-apa saudara. Saudara, saat ini kita semua juga diundang oleh Tuhan menghampiri Tuhan, datang kepada hadirat-Nya, tetapi syaratnya ya tidak jauh berbeda dengan apa yang di adat perjanjian lama, yaitu Tuhan mau kita menguduskan diri saat kita datang kepada Dia. Karena itu kenapa perlu kita membuang kepahitan, kita membuang amarah, kenapa perlu kita membuang segala kebencian, supaya saudara kita ini dapat mengalami kemuliaan Tuhan ya. Dan Yesus yang adalah imam perjanjian baru datang ke dalam dunia. Ya, Dia bukan lagi Allah yang menghanguskan, Dia bukan lagi api yang menghanguskan, tetapi Dia adalah imam besar yang datang untuk membuka jalan bagi kita agar kita dapat datang kepada Allah dengan sukacita dan mengalami berkat-berkat-Nya. Makanya ketika Yesus disalib, tabir bait Allah itu terbelah dua. Apa artinya? Sesuatu yang menghalangi kita dengan Tuhan sudah tidak ada lagi. Karena itu saya selalu berkata, saudara punya hak istimewa untuk datang secara pribadi kepada Tuhan. Ya, dan besok kita akan lanjutkan saudara. Ya, kita melihat bahwa dari sini kita belajar Tuhan itu Tuhan yang kudus, jangan bermain-main dengan Dia, supaya kita boleh mengalami kemuliaannya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman yang kami pelajari hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan kami Tuhan yang hidup, Allah yang kudus. Ajar kami menghormati Tuhan, ajar kami hidup dalam kekudusan. Tuhan, sekiranya masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hidup kami, Engkau lihat Tuhan yang ada di pikiran, hati, perbuatan kami. Segala hal yang tidak kudus, biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Layakkan kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu, menjadi hamba-Mu yang setia dan taat, menyenangkan hati Tuhan. Kami belajar hari ini untuk menghampiri Tuhan, kami harus hidup dalam kekudusan. Karena itu Tuhan bawa kami mengerti, tidak dengan bermain-main kami menghampiri Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang berkuasa. Pada zaman dulu bangsa itu akan mati ketika menghampiri Engkau. Kami bersyukur hari ini kami ada di zaman kasih karunia. Begitu Engkau mengasihi kami Tuhan, sehingga kami tidak mati, tetapi kami boleh mengalami berkat dan
kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang terus mencari Engkau, yang setia mencari wajah-Mu. Sucikan dan kuduskan hidup kami dalam rumah tangga, pernikahan, anak-anak kami Tuhan, suami istri kami semua hidup dalam kekudusan sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati keluarga besar kami juga yang belum mengenal Engkau, Tuhan jamah dan lawat, agar mereka juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya Tuhan anugerah-Mu juga tercurah dan kami boleh mengalami segala hal-hal yang baik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sembuhkan yang sakit Tuhan, mereka yang berbeban berat. Kami percaya segala kuasa sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Kami patahkan, hancurkan segala kuasa-kuasa dosa, kuasa kegelapan yang coba menyerang kami hancurkan dalam nama Yesus. Kalau karena kesalahan dan pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Kami percaya orang yang berharap kepadamu tidak pernah dikecewakan. Tuhan juga Engkau lepaskan setiap mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan. Kami patahkan, hancurkan segala roh-roh dunia ini yang menguasai kami. Juga Bapa yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, rokok, yang terikat dengan obat-obat penenang, yang terikat Tuhan dengan obat tidur. Kami percaya Tuhan menciptakan tubuh kami normal sehingga kami dapat dipulihkan oleh Tuhan. Bapa, Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang terikat dengan kekecewaan, kepahitan, amarah. Kami tahu semua itu tidak berguna, karena itu kami buang semua itu. Kami tidak ingin mengingat yang dari zaman purbakala yang lalu-lalu lagi. Tuhan berkati juga dan lepaskan setiap mereka yang terikat dengan kekhawatiran, ketakutan, intimidasi iblis. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan. Keturunan ilahi Tuhan percayakan bagi setiap keluarga. Bapa, Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang berkekurangan, yang terlilit dengan hutang piutang, yang ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Biarlah anugerah-Mu tercurah bagi bangsa kami Tuhan. Hujan pertobatan tercurah, orang-orang berbalik dari dosa datang kepada Yesus, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, sehingga bangsa ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain juga. Berkati seluruh yang ada di atas bangsa kami, para pejabat, orang-orang yang memegang keputusan di atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri juga. Tuhan memberkati, taruh roh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pemilihan 2024 nanti Tuhan memilih orang yang terbaik, yang dari Tuhan, yang Tuhan tempatkan. Bapa, Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Bapa yang terus berdoa, bergumul untuk setiap pemulihan dalam keluarga, rumah tangga. Tuhan turut bekerja sehingga yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau pulihkan. Berkati juga semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan semua negara-negara bagian di dalamnya. Tuhan memberkati. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah Tuhan tercurah melimpah atas kehidupan setiap kami. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin